Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua. Pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9, demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pada pagi hari ini saya akan membawa perenungan tentang membawa damai. Nah, dalam hidup kita sering sekali menghadapi sebuah konflik atau terjebak dalam sebuah konflik di dalam kehidupan ini. Konflik itu kadang begitu berat sehingga membuat hidup kita terasa sangat berat dan susah. Tetapi saudara, kalau kita lihat tinjau lagi mungkin hidup kita renungkan bahwa konflik itu sebenarnya ada konflik yang maksudnya konflik yang perlu kita hadapi atau kita jalani, atau juga ada konflik yang tidak perlu kita jalani, ya. Dan juga konflik itu ada konflik yang dapat dihindari dan konflik yang tidak dapat dihindari. Nah, kalau kita susun dua hal itu dalam ilmu manajemen, ada yang namanya Descartes Square. Kita bikin square, kotak begitu, dan kita akan mendapatkan 4 kotak, ya. Jadi hal yang pertama, kotak yang pertama itu tidak perlu dan dapat dihindari. Kalau jenis konflik yang tidak perlu dan dapat dihindari itu harus kita hindari. Contohnya apa, saudara? Kita kadang kalau naik mobil, motor di jalan, gesekan sedikit, emosi mudah terpancing. Udah marah, buka jendela, maki-maki orang. Itu sebenarnya konflik yang tidak perlu, saudara. Dan itu dapat dihindari oleh kita. Dengan cara apa? Mengalah. Sehingga dengan mengalah kita membawa damai. Demikian juga kadang kalau kita sedang antri beli makanan, antri belanja, antri di supermarket, tiba-tiba ada orang menyelonong, rasanya kan marah. Nah, ingat, kita harus membawa damai dimanapun kita berada. Nah, itu adalah konflik yang tidak perlu dan dapat dihindari. Itu yang pertama. Konflik yang kedua adalah tidak perlu tetapi tidak dapat dihindari. Nah, ini konflik yang sangat sekali tidak perlu sebenarnya, tetapi tidak dapat dihindari. Nah, dalam kehidupan ini memang sering ada yang hal-hal seperti ini. Contohnya kita bekerja, tapi bos kita tuh orangnya susah, orangnya sulit dimengerti. Dia tidak mau tahu bawahan juga. Apa yang terjadi? Kita selalu berkonflik dengan dia. Ini konfliknya kadang konflik yang tidak perlu. Bukan soal masalah pekerjaan, tapi masalah hal-hal yang lain. Tetapi sayangnya konflik ini tidak dapat dihindari. Terus misalnya kita menikah dengan orang yang susah, orang yang sulit. Maksudnya susah bukan orang yang susah, teman, orang yang sulit sekali. Contohnya orang yang kikir. Nah, kita akan menghadapi berbagai macam konflik dengan pasangan kita. Juga kalau pasangan kita terlalu perfeksionis, itu pun kita akan selalu berkonflik dengan pasangan kita. Nah, itu adalah konflik yang kadang tidak perlu, tetapi tidak dapat dihindari. Nah, kita sebagai yang membawa damai harus bisa membawa diri, sehingga membawa damai di dalam keluarga, membawa damai di dalam tempat kerja. Terus yang ketiga, ada konflik yang perlu, tetapi dapat dihindari. Nah, ini sebenarnya konflik harus dilakukan, tetapi kadang kita menghindar. Contohnya sebagai orang tua tuh bertugas untuk mendisiplinkan anak. Nah, saat mendisiplinkan anak, kita sering konflik dengan anak kita. Anak kita marah, itu kan konflik. Untuk biar cepat selesai, udahlah, gak usah diamkan aja, biar dia tahu rasa. Nah, itu pun juga hal yang tidak benar. Anak kecil pun, anak SD, bahkan TK, dia bisa membawa konflik pada orang tua. Kita lagi bekerja sekarang, musimnya work from home. Anak-anak kecil-kecil yang belum sekolah, dia rewel di rumah,
main ini, main itu, bosan gak boleh keluar. Akhirnya biar anaknya gak rewel, kasih handphone. Jadi anaknya diem. Tetapi apakah itu hal yang bagus? Nah, kita sebagai orang yang membawa damai, kita harus mengerti. Ini konflik harus yang kita perlukan. Ya, untuk mendisiplinkan anak-anak kita ya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah konflik yang perlu dan tidak dapat dihindari. Nah, ini adalah yang paling penting, saudara. Ini konflik ini perlu kita lakukan ya. Ini biasanya misalnya kita mau masuk ke dalam tahap pernikahan. Nah, itu pasti banyak konflik antara keluarga ini, keluarga itu. Tetapi konflik yang harus dijalani. Setelah menikah pun suami istri, dia tidak akan langsung klop, cocok. Pasti ada konflik-konfliknya. Yang baru ketahuan setelah menikah kan. Nah, ini harus dijalani dan tidak bisa dihindari. Nah, sebagai orang percaya yang kita renungkan pada hari ini adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Dalam konflik apapun maupun itu yang tidak dapat dihindari atau yang dapat dihindari, apa yang harus kita lakukan? Dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ayat ini sangat jelas. Kalau itu tergantung dari kita, sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Memang itu susah. Tetapi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Apa itu maksudnya gambar dan rupa Allah? Allah sendiri adalah Allah, oknum kreator. Dia yang menciptakan dunia ini hari pertama, hari kedua, ketiga, dia menciptakan. Jadi Allah itu adalah Allah yang kreatif. Dan kekreatifan itu ada di dalam kita. Karena apa? Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan dengan kekreatifan itu, kita dapat menjadi pembawa damai. Yaitu dengan meredamkan konflik. Mungkin dengan cara memberikan humor-humor atau jok-jok segar di saat orang mulai emosi. Atau bisa mengalihkan perhatian sehingga menyadarkan orang bahwa ini adalah konflik yang tidak perlu. Ada cerita dari dunia musik, seorang penyanyi bernama Nat King Cole. Mungkin kalau kakek nenek kita sangat tahu siapa Nat King Cole. Itu adalah zaman 60-an, 70-an, seorang penyanyi yang sangat terkenal. Saya akan bacakan ceritanya. Sebagian besar orang tahu bakat vokal Nat King Cole yang sangat besar. Tetapi jauh sebelum ia menjadi seorang penyanyi yang termasyur, ia adalah pemain piano dalam sebuah kelompok jazz trio. Sebenarnya kelompok ini hanya biasa menampilkan permainan instrumental. Tetapi kadang-kadang ia akan memecahkan penampilan yang monoton dengan bernyanyi di beberapa nomornya. Lama-kelamaan semakin banyak orang yang memintanya untuk bernyanyi. Dan akhirnya muncullah seorang bintang penyanyi. Setelah Nat King Cole mencapai kesuksesan yang menggembirakan, ia masih harus bertahan menghadapi kefanatikan yang begitu banyak dialami oleh musisi-musisi kulit hitam lainnya. Setelah lama berkarier, ia dan istrinya membeli sebuah rumah di daerah pinggiran di Los Angeles. Rumah itu begitu indah. Dan mereka kurang memikirkan fakta bahwa semua tetangga mereka adalah orang-orang kulit putih. Konflik mulai ini, saudara. Tak diragukan, beberapa tetangga mulai menggunjingkannya dan mereka mulai membuat petisi untuk menghalanginya. Mereka mulai membuat petisi yang berisi orang-orang yang tak diinginkan pindah dan tinggal di sekitar kita. Ketika surat petisi itu dibawa dari rumah ke rumah untuk ditandatangani, secara tak sengaja Nat King Cole mengetahuinya. Ia bisa saja bereaksi marah, kecewa, atau membalas. Tetapi sebaliknya, ia memilih untuk menanggapi dengan cara humor. Ia pun berjalan ke rumah seorang tetangganya dan bertanya, apakah ia juga diperkenankan menandatangani petisi itu? Cole berkata bahwa ia juga tidak menginginkan siapapun yang tak diinginkan untuk pindah ke daerah situ. Dalam hal ini, Nat King Cole punya hikmah. Bagaimana dia menghadapi konflik.
Tidak dengan cara kekerasan, tetapi dengan hikmat, dengan kreatif. Mari kita dalam hidup ini berusaha kreatif. Di saat mungkin suami pulang kerja, mukanya suntuk, seorang istri harus berkreatif. Gimana bisa menyenangkan suami? Mungkin dimasakin sesuatu yang enak, diajak ngobrol. Sering juga di dalam kita bergaul dengan orang-orang, kadang ada teman kita yang mulanya bercanda, jadi keterusan. Nah, kita sebagai teman, kita harus mencari sesuatu hal untuk bisa mencairkan suasana. Sehingga damai itu selalu berada di mana kita berada. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga, pada pagi hari ini kami telah membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan, di mana kami harus diperintahkan untuk menjadi pembawa damai di dalam hidup ini Tuhan. Tetapi Tuhan, kalau kami merenungkan hidup kami sendiri, sepertinya hidup kami jauh dari pembawa damai Tuhan. Sepertinya kami tidak mampu melakukannya Tuhan. Kecerdasan kami terbatas, kreativitas kami terbatas Tuhan. Kadang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami terbawa suasana Tuhan, terbawa emosi dan masuk ke dalam konflik yang tidak perlu. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan hamba-Mu berdoa untuk kami semua Tuhan. Mari Tuhan Kau memberi hikmat kepada kami Tuhan. Memberi pengertian, memberi ucapan-ucapan yang manis, ucapan-ucapan yang indah dan enak didengar Tuhan. Sehingga kemanapun kami berada, kami dapat membawa damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya terus kuatkan kami dan memberkati kami sepanjang hari yang harus kami lalui. Kiranya apa yang kami lalui, kami hadapi hanya dengan Engkau saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.